Selamat malam semua teman-teman ya. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Malam ini kita santai ya, ngomong-ngomong soal kesehatan. Ya, bagaimana karena zamannya COVID ya, bagaimana mengolah kesehatan di zaman new normal ya, dengan cara yang unik dengan seni olah diri tradisional Tionghoa. Ya, ini kebetulan saya ini pembelajar Chinese filosofi, kemudian praktisi Qigong, senang Qigong sudah 27 tahun, kemudian Tai Chi kira-kira 25 tahun, ya. Kemudian dari dulu saya suka tentang TCM dan TCE. Kemudian saya juga merintis gerakan aman sehat, berkomputer dan bergawai. Ya, ini untuk masyarakat luas, untuk anak-anak SMA dan masyarakat supaya menggunakan komputer dengan baik. Saya insinyur teknik sipil, kemudian saya juga dosen ya teknologi informasi. Oke ya, jadi saya Andolu ya, ini nama dunia maya saya, nama saya Andoyo sebenarnya. Tapi di dunia maya saya ganti nama supaya keren jadi Andolu. Ya. Saya bercita-cita ingin jadi jembatan antara seni tradisional lama ya, seni olah diri tradisional yang sudah kuno akan saya bawa menuju masyarakat modern ya. Jadi dengan bantuan saya kenal banyak master seni olah diri, saya akan jadi jembatan bagaimana ilmu olah diri ini akan berguna untuk masyarakat modern. Ya, saya senang mengajar, sehingga mengajar itu oksigen dari knowledge. Ya. Jadi kalau yang saya ketahui tidak saya ajarkan, itu seperti saya nggak belajar. Ya. Jadi kalau saya belajar, saya omongkan itu baru nambah mau belajar lagi. Kalau banyak pertanyaan tambah senang. Ya. Cofu Renli ini adalah bagaimana kita menjadi berguna untuk masyarakat. Jadi sekarang banyak orang ngomong tentang new normal ya. Apa new normal itu? Pak Jokowi mengatakan new normal itu ya keadaan COVID ini ya sampai diketemukan vaksinnya efektif ya. Kita harus sabar hidup berdamai dengan pandemi ini ya. Sampai nanti vaksinnya ketemu ya baru dunia akan kembali normal ya, tapi bukan normal seperti yang dulu, pasti ada suatu perubahan, itu namanya normal. Ya, jadi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini? Ya, tim gugus tugas mengatakan harus jaga jarak, pakai masker, makan sehat, ya, istirahat cukup. Ini anjurannya. New normal itu bukan masalah COVID aja, ya, tapi kalau kita perhatikan pandemi itu tiap 100 tahun itu ada pandemi baru ya. COVID ini ya ini suatu sudah waktunya aja ya, waktunya pandemi. Tapi yang lebih besar dari itu, manusia ini juga mengalami banyak perubahan ya. Tadinya katanya Darwin dari kera ya jadi pemburu, kemudian nanti jadi tukang ya. Akhirnya sekarang kembali lagi menjadi di depan komputer, ya duduk di depan komputer seperti asal usulnya merangkak dan agak membungkuk ini, ya. Tapi ini suatu evolusi, ya, suatu perubahan new normal. Tiap-tiap tahapannya harus menyesuaikan dengan keadaan normal yang baru, ya. New normal yang baru sebetulnya kita ini masuk ke dunia internet, ya. Selain hidup di dunia nyata, kita masuk ke dunia maya, ya. Sekarang ini kita masuk dunia maya. Ya, jauh tapi bisa ngomong-ngomong ya dunia maya ya, entah kita berapa persen hidup di dunia nyata dan di dunia maya ya. Mungkin ada orang yang sedikit sekali di dunia maya ya, tapi ada orang yang 90% mungkin internetan ya, hidup di dunia maya. Makin lama dunia maya ini makin banyak ya, karena lebih efektif, lebih mudah, karena orang belum tahu aja ya, sehingga nanti lama-lama akan tambah banyak. Ya, kalau kita perhatikan penduduk dunia kira-kira ada 7,8 miliar, ya, itu 62%-nya sudah menggunakan internet. Ya, ini statistik paling baru
Ya, saya ambil 2020. Indonesia diam-diam nomor 4, ya, penduduknya 260 juta, ya sekarang 270 juta lebih, ya. Itu dari populasi sekian 62,6% itu sudah menggunakan internet, ya. Jadi di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata sedikit. Banyak negara-negara yang ketinggalan, tapi Indonesia sudah bagus sekali, ya, di atas rata-rata. Kemudian kita kembali ke manusia, ya. Manusia kita diciptakan, katanya Alkitab, ya, pada hari ke-6 Tuhan itu menciptakan manusia. Ya. Tujuannya supaya diberi anugerah kebahagiaan. Jadi manusia bisa berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, alam segala macam, ya. Tuhan menciptakan kita supaya bahagia, ya. Tapi karena tidak taat, sombong segala macam, akhirnya terusir dari Taman Firdaus, ya, sehingga agak sengsara seperti ini. Tapi asal mulanya bahagia, ya. Jadi bahagia menurut bangsa apa, agama apa, beda-beda, ya. Tapi kita coba malam ini kita menurut orang Tionghoa, ya. Jadi bahagia menurut orang Tionghoa ada 3, ya. Ada simbol, ya, seperti dewa sebenarnya, tapi itu hanya simbol, ya. Ada Fu Luso, ya. Jadi orang Tionghoa mengatakan bahagia itu harus punya tiga-tiganya harus ada, ya. Jadi dewa Fu ini, simbol Fu ini itu adalah simbol kerukunan, ya. Jadi orang tua dengan anaknya banyak, ya, rukun dengan keluarga, dia rukun, ya. Jadi harus banyak komunikasi. Seperti kita ngumpul sekarang ini, kita bahagia, ya, karena kita berkomunikasi, karena kita rukun. Ya. Kemudian kebahagiaan kedua adalah kaya, ya. Kaya karena kerja, berkuasa, ya. Orang kaya bahagia, ya. Kebanyakan orang hanya ini aja tujuannya, ya. Jadi kaya, nggak usah rukun, ya. Kaya tapi keluarganya nggak rukun, ya nggak bahagia, ya. Yang terakhir adalah bahagia itu sehat, ya. Jadi banyak rekreasi, banyak hiburan, ya, istirahat supaya sehat, ya. Tiga-tiganya harus ada, ya. Kalau kurang satu, kurang bahagia, nggak harmoni, ya. Jadi kesehatan ini sering diperdebatkan orang, ya. Jadi kita ini ngumpul karena banyak yang sudah 60 ke atas, ya. Saya juga 67 sekarang, ya. Anak-anak muda kalau diajak ngobrol begini dia nggak mau, ya. Jadi bila dia ada, ya, jadi orang masih sehat, untuk diajak ngomong-ngomong begini nggak ada waktu, ya. Tapi kalau sudah sakit, ya, semuanya waktunya akan ditinggalkan, ya. Uangnya berapa aja keluar supaya mendapatkan kembali kesehatan kita, ya. Jadi kesehatan itu nyatanya adalah harta utama manusia, harus dijaga. Jaganya bagaimana? Ya, jaganya nggak usah pakai cara baru, ya. Tidak ada hal yang baru di bawah matahari, katanya itu buku, ya, Perjanjian Lama, buku Excelsius, ya.